Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safrul Rohyaza Dan saya Muhammad Sodikin, Iya. Kami dari Prodi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang studi kelayakan industri tas kulit motif batik. Oke, langsung saja. Oke. Di bab 1 tentang pendahuluan, bab 2 analisa aspek pasar, bab 3 analisa aspek teknis, bab 4 aspek keuangan, bab 5 aspek manajemen dan hukum, dan yang terakhir kesimpulan. Oke. Yang pertama, yang melatar belakangi studi kasus ini yaitu berdasarkan kebutuhan fashion berbahan kulit baik wanita dan pria semakin meningkat. Fashion leather pada saat ini bukan hanya oleh kalangan sosialita dan aristokrat saja, namun pada saat ini semua kalangan bisa memilikinya. Dan juga fashion leather sudah menjadi gaya hidup dan dapat menunjukkan status sosial. Kulit asli mempunyai nilai seni dan keindahan tinggi, terjamin kualitas kekuatannya dan bernilai jual tinggi. Tujuannya, awal ide usaha ini terbentuk melihat kebutuhan masyarakat yang semakin hari semakin banyak yang mencari dan membeli produk dari luar, baik itu dari dalam negeri dan luar negeri, dengan harga yang relatif tinggi. Memang jika melihat dari kualitasnya tidak diragukan, jadi wajar apabila harganya tinggi. Sebab sebenarnya jika melihat kualitas bahan baku produk dari luar negeri yang biasa punya kualitas yang baik, produk dalam negeri pun bisa punya kualitas yang baik. Hal ini membuat peluang usaha dengan biaya produksinya tidak terlalu tinggi namun punya kualitas yang sama dan dapat bersaing. Dengan memanfaatkan SDM dan SDA yang ada di lingkungan kami untuk memproduksi dan menjaga kualitas. Karena daerah kami menghasilkan material kulit cukup banyak, di antara daerah yaitu Jogja, Solo, Magetan, Surabaya dan sekitarnya. Tenaga kerja pun tak kalah terampil, artinya dapat dimanfaatkan masyarakat lokal sekitar, dan pengrajin sekitar. Pengrajin lokal pun bisa profesional dari segi proses. Yang kedua, analisa aspek pasar. Yang pertama, strength, yaitu produk mempunyai ciri adanya inovasi khas daerah yaitu berupa batik. Secara desain menonjolkan etnik daerah, secara proses dikerjakan oleh orang yang profesional di bidangnya karena proses pembuatannya manual dengan tangan atau handmade. Tidak semua bisa melakukannya. Yang kedua yaitu weakness, masih dikerjakan secara manual, tangan atau handmade. Pada proses produksi belum adanya teknologi mesin yang terbaru, sehingga hasil atau proses produksi masih mempunyai kendala. Quality produk terbatas karena proses produksi dilakukan secara manual, tangan atau handmade. Terus opportunity, harga terjangkau, terus kualitas terjamin, adanya inovasi produk dengan sentuhan khas daerah, terus tidak semua bisa memproduksinya karena dibutuhkan keahlian khusus. Yang terakhir, trade, adanya kompetitor yang didukung dengan mesin canggih. Siapapun dapat meniru produk, adanya perang harga dari kompetitor. Oke, yang berikutnya yaitu marketing mix atau 7P. Pada awalnya itu berupa 4P atau 4P. Namun seiring berkembangnya zaman, strategi marketing bisa bertambah, yaitu ada 7. Yang pertama itu produk. Produk itu kita memberi inovasi produk yang baru dengan sentuhan tadi. Ada sentuhan etnik dengan mengkombinasikan batik. Yang kedua, harga atau price. Price di sini kami artinya membuat kualitas yang bagus namun dengan harga yang terjangkau. Yang berikutnya itu promosi. Promosi yang kami lakukan yaitu lebih menonjolkan kekhasan daerah, yaitu batik. Place, tempatnya kapan pun udah dijangkau, artinya semua orang bisa menjangkaunya. Partisipan yaitu kita bisa mengajaknya. Prosesnya pun tidak semua orang bisa dan harus dilakukan oleh tenaga ahli. Yang berikutnya itu physical review, itu tentang lingkungan sekitar. Artinya hal ini bukan tanpa alasan dibuat karena melihat perilaku masyarakat atau konsumen.
Yang berikutnya yaitu konsep product life circle. Yang pertama itu ada introduce, itu ada pengenalan. Yang berikutnya itu grow, naikkan. Yang berikutnya itu ada maturity, itu ketika produk atau sesuatu sudah ada di puncak, itu sudah hampir mendekati ya. Yang berikutnya itu decline. Decline itu artinya sudah ada pada titik puncak dan titik jatuh, itu harus segera melakukan inovasi karena hal tersebut akan tidak terlihat biasanya. Yang berikutnya itu STP atau segment targeting positioning. Nah, segmen pasar kami yaitu untuk kalangan menengah ke atas, karena melihat dari segi harganya yang itu disesuaikan dengan kondisi kalangan menengah ke atas ya. Oke, berikutnya aspek teknis. Berikutnya itu aspek teknis. Di sini ada gambar tata letak perusahaan, bisa dilihat seperti ini. Kemudian alur proses produksinya juga. Untuk lokasi dari usaha kulit motif batik ini yaitu di Jalan Olahraga nomor 78 RT 07 RW 08 Desa Setukulon Kecamatan Meru Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Luas lokasi ini adalah 175 meter persegi. Luas lokasi ini terdiri dari 125 meter persegi bangunan, yaitu tempatnya pembuatan tas kulit dan tempat penjualan tas kulit outline-nya, serta 50 meter persegi berupa tempat parkir kendaraan. Terus ada aspek keuangan. Yang pertama yaitu modal yang digunakan dalam merencanakan sebuah usaha yang akan kami rintis, yaitu modal sendiri yaitu sebesar 55%, terus diteruskan minjam dari bank yaitu sebesar 45%. Tingkat suku bunga pinjaman sebesar 12% per tahun pada tahun 2020. Yang kedua yaitu harga seluruh komponen inflow dan outflow setiap tahunnya dalam perencanaan usaha tas kulit motif batik adalah harga konstan. Yang ketiga yaitu umur ekonomis usaha ditetapkan 10 tahun. Umur ini ditetapkan berdasarkan umur ekonomis dari aset terbesar yang ada pada usaha ini, yaitu bangunan milik sendiri dengan luas 175 meter persegi. Tingkat diskon rate atau DR yang digunakan adalah sebesar 8,84% karena terdiri dari 55% modal sendiri dan 45% modal pinjaman berdasarkan watch dan diasumsikan tetap hingga akhir bisnis. Yang kelima, output yang dihasilkan dalam usaha tas kulit motif batik ini adalah tas kulit yang terdiri dari tas wanita, pria, dan anak-anak. Yang berikutnya yaitu aspek manajemen dan hukum. Jadi aspek manajemen, pada awal pembuatan perusahaan ini kami hanya struktur organisasi tidak terlalu banyak. Yang pertama tetap ada direktur utama. Yang berikutnya itu ada divisi produksi, divisi pemasaran, divisi keuangan, dan administrasi. Karena melihat ini produksi baru, karena tidak bisa mungkin langsung banyak, yang penting kita memposisikan posisi yang intinya saja dulu. Yang berikutnya itu aspek hukum. Usaha ini memiliki perizinan usaha yang biasa dilakukan oleh semua usaha yang baru membuka usaha, seperti izin mendirikan bangunan atau IMB, SIUP, izin perdagangan, NPWP, nomor pokok wajib pajak. Selain itu, usaha ini telah memiliki izin lokasi seperti surat izin usaha, akta tanah, surat pajak dan bumi dan bangunan atau PBB, surat rekomendasi dari RT atau wilayah setempat, surat rekomendasi dari kecamatan, dan KTP. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan analisis dan yang telah dilakukan, maka aspek teknik yang yaitu layak untuk dijalankan. Hal ini terlihat dari penentuan lokasi usaha yang sesuai berdasarkan faktor kedekatan konsumen, faktor ketersediaan tenaga kerja, dan faktor sasaran dan prasarana yang memadai. Berdasarkan infrastruktur dan fasilitas usaha telah mendukung aktivitas berjalannya usaha tas kulit dan motif batik.
Proses produksi yang telah berjalan dengan baik dari pemesanan kulit sapi kering hingga menjadi tas kulit dan layout produksi yang diatur dan ditata dengan baik gitu. Artinya tadi dibahas dari lokasi ini, artinya di Cirebon ini terletak merupakan segitiga emas. Ada perbatasan Jawa Barat ke Jawa Tengah dan akses utama lah, banyak dilalui oleh simpang siur orang gitu. Yang berikutnya dari segi sumber daya manusianya pun kita tidak kalah dengan daerah-daerah lain atau dari negara lain. Kita punya pengrajin yang handal dan sesuai di bidangnya. Dari bahan baku pun kita tidak kalah, walaupun di Cirebon belum banyak yang menghasilkan penyamakan kulit, tapi di terdekat Cirebon masih bisa ini, dan harganya pun masih bisa dapat bersaing. Namun kualitasnya pun tidak kalah gitu. Dan di sini ditekankan kita layak untuk dijalankan. Mungkin itu saja penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hore.